Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, para peserta kajian hadis yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan program pengkajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis kita untuk pertemuan yang kedua dari kitab uh, Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah yang bernama Al-Imam An-Nawawi, beserta syarahnya, yaitu beserta penjelasan dari kitab tersebut yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati keduanya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama atau perdana ya di pekan lalu kita membahas tentang muqaddimah ya. Muqaddimah eh, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Ya, itu eh, sudah kami eh, bacakan atau jelaskan juga tentang muqaddimah, isi ya dari apa maksud dan tujuan dari Al-Imam Nawawi menuliskan kitab Riyadhus Shalihin. Itu kami sudah jelaskan, bacakan muqaddimah beliau pada pekan yang lalu. Baik, sekarang kita masuki pada bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi sekali lagi kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab kumpulan hadis-hadis ya, kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga disertai dengan beberapa ayat ya, beberapa ayat-ayat setiap bab-bab pembahasan yang beliau tuliskan. Baiklah, kita mulai saja, yaitu bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu babul ikhlas wa ihdarun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al bariza wal khafiyah. Bab ikhlas, tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada semua amalan dan perkataan baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, jadi pada bab ini atau pada pembahasan ini eh, Al-Imam An-Nawawi akan menyebutkan kepada kita tentang ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang pentingnya ikhlas atau perintah untuk ikhlas, ya, pentingnya menghadirkan niat pada semua amalan yang kita kerjakan ataupun perbuatan yang kita ucap ataupun perkataan yang kita ucapkan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, harus kita ikhlaskan, harus kita ikhlas ya, hanya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isi dari bab tersebut.
Ya, maksud daripada bab tersebut itu maksudnya. Baiklah, di sini beliau mencantumkan ya ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Ya, surah Al-Bayyinah ayat 5. Qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, yang artinya tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan hanyalah untuk beribadah ya kepada Allah seraya mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat, dan mereka agar mereka agar mereka ya agar mereka agar mereka menegakkan sholat dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan itulah agama yang lurus. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya eh, orang-orang untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memerintahkan manusia hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak melakukan kesyirikan ya, karena ikhlas itu lawannya syirik. Ya, kalau orang berbuat kesyirikan berarti dia tidak ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ya atau ya mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ikhlas. Ya. Jika seseorang itu beribadah dia tujukan bukan kepada Allah ya, maka ya itu adalah kesyirikan. Misalnya dia menyembah bukan kepada Allah, misalnya menyembah kepada manusia, menyembah kepada jin, syaitan, matahari, berhala-berhala dan seterusnya, maka itu adalah lawan daripada keikhlasan. Ya, jadi ikhlas itu artinya memurnikan ibadah. Ya, ikhlas juga lawan daripada riya. Ya, ikhlas juga lawan daripada riya. Kalau seseorang itu beribadah, tujuannya bukan mencari ridho Allah, bukan mencari rahmat Allah atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi jika seorang itu beribadah tujuannya untuk mendapatkan pujian dari manusia, ya untuk mendapatkan pujian dari manusia, ingin disebut-sebut namanya dan seterusnya, maka itu adalah riya namanya. Riya juga lawan daripada syirik. Ya, hanya saja riya ini dia dikatakan oleh hadis Nabi, dalam hadis Nabi katakan riya adalah syirik kecil. Ya, riya itu syirik kecil. Ya, adapun penyembahan selain kepada Allah seperti dia sholat, dia tujukan sholatnya itu kepada manusia, atau sholatnya itu ditujukan kepada jin, atau dia menyembah jin, ya maka ini dinamakan syirik besar. Ya, jadi lawan daripada ikhlas itu ada dua. Ada dia syirik besar, ada syirik kecil. Ya, syirik besar adalah penyembahan selain kepada Allah, ya meminta kepada selain Allah yang mana eh, yang dia minta itu tidak sanggup melakukannya, tapi dia yakin bahwasanya dia dapat memenuhi permintaannya. Ini namanya syirik eh, besar dalam permohonan. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan pada bab tentang masalah apa namanya masalah akidah di hari Sabtu kemarin. Jadi ibadah itu ada dua, ya. Mudah-mudahan di antara kita yang hadir pada bab penjelasan tentang bab akidah ya di hari Sabtu kemarin, saya menjelaskan ibadah itu ada dua. Ada ibadah
yang ada doa yang merupakan ibadah, bagian dalam bentuk ibadah, doa ibadah, ada juga doa yang bentuk permohonan. Jadi sholat, puasa, zakat itu sebenarnya dia adalah doa juga, ya doa dalam bentuk ibadah. Ada juga namanya doa dalam bentuk permohonan, dalam bentuk apa namanya meminta pertolongan kepada Allah. Ya, dia meminta permohonan, doa seperti kita mengatakan ya Allah bantulah aku, ya Allah kasihanilah aku, ya Allah berikanlah aku rahmat. Ini namanya doa permohonan. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, itu sedikit apa ya pembahagian tentang masalah doa, doa ibadah, doa permohonan. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, para peserta kajian hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi masalah ya, jadi para ulama itu ya hampir setiap bab-bab pembahasan dalam kitab-kitab mereka itu selalu mencantumkan tentang bab ikhlas. Ya, coba kita lihat ya, kita buka kitab-kitab hadis kah atau kitab-kitab fikih dan seterusnya itu termasuk dalam kitab Riyadhus Shalihin ini selalu mendahului dengan bab ikhlas. Ya, sebelum bab-bab pembahasan yang lainnya. Kenapa, Gap? Karena bab ikhlas ini penting sekali ya, karena bab ikhlas ini eh, artinya sesuatu yang sangat urgen di antara perkara-perkara yang lainnya, perkara-perkara yang lainnya. Kenapa? Karena ikhlas ini lawan daripada kesyirikan dan lawan daripada riya. Ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di bab akidah kemarin, pembahasan akidah tentang bahaya syirik itu ya syirik baik syirik besar ataupun syirik kecil. Ya, jadi syirik itu ada dua ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik kecil adalah riya, ingin dipuji, ingin disebut namanya dalam beribadah kepada Allah, ya, ingin mendapat ketenaran dalam beribadah kepada Allah dan seterusnya. Jadi ibadah itu harus betul-betul murni kita ikhlaskan kepada Allah. Ya, kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, ya kita berinfak, kita bersedekah itu bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin disebut-sebut nama kita, ya, bukan karena ingin apa namanya disanjung-sanjung oleh manusia, tetapi kita betul-betul beribadah itu semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi itu pentingnya pembahasan masalah ikhlas. Ya, karena apa? Karena amalan yang tanpa didasari dengan keikhlasan itu sia-sia. Bahkan eh, bahkan jika kita terjatuh kepada kesyirikan, maka seluruh amalan kita terhapus, seluruh ya, bukan cuma satu dua amalan, tapi seluruh amalan terhapus kalau kita melakukan kesyirikan, syirik besar ya. Adapun syirik kecil yaitu riya, hanya amalan yang kita kerjakan saja yang ada riya di situ itu yang terhapus, itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya, tidak seluruh amal, hanya amal yang kita kerjakan yang ada di situ unsur riyanya, nah, itulah yang terhapus, itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, itu ya yang harus kita pahami bersama kenapa pentingnya tentang ikhlas. Ya, jadi sekali lagi ikhwatal Islam azakumullah, ya, jadi tentang jadi kalau kita berbicara tentang masalah ikhlas dalam bab akidah, ya itu biasanya berbicara tentang apa namanya ikhlas yang merupakan lawan daripada syirik akbar. Itu kalau dalam bab akidah, ya dalam bab akidah. Ya meskipun juga dibahas juga dalam bab meskipun syirik kecil juga dibahas dalam bab akidah yaitu tentang masalah riya, tapi pada fokus yang paling besar adalah yaitu masalah syirik besar. Adapun masalah tentang masalah akhlak, ya masalah-masalah adab dan yang semisalnya itu berbicara tentang apa namanya mengikhlaskan ibadah
itu dengan membebaskan diri kita dari bentuk riya, dari bentuk riya. Ya, meskipun juga dibahas tentang masalah apa namanya eh, membebaskan diri kita dari syirik besar. Intinya adalah kita harus memurnikan ibadah kita kepada Allah. Seluruh amalan kita, perkataan kita, perbuatan kita dalam yang merupakan bagian daripada ibadah itu harus murni kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Ya, tidak ada kita tujukan kepada makhluknya dalam penyembahan-penyembahan, dalam permohonan-permohonan. Yang kedua adalah kita bebas dari segala bentuk riya, ya, dalam melakukan amalan-amalan, dalam menyampaikan sesuatu perkataan yang berkaitan dengan ibadah, maka kita bebaskan diri kita dari segala bentuk riya. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi jelas ya. Baik, ya, yang kemudian dalil yang kedua dalam surah Al-Hajj ayat 37, Al-Imam An-Nawawi mencantumkan lagi satu ayat, ya, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya tidak akan sampai kepada Allah daging-daging sembelihan tersebut, begitu juga darah-darah yang ditumpahkan dari hewan-hewan tersebut, wala akan tetapi yang sampai kepada Allah ketakwaan daripada kalian. Ini berkaitan dengan kurban, ya. Ya, kalau orang berkurban kan kita kan menyembeli hewan kurban, ya. Maka yang kita sembeli itu dagingnya tidak sampai kepada Allah. Ya, tidak sampai kepada Allah, begitu juga darahnya juga. Artinya Allah tidak butuh kepada daging dan darah itu, maksudnya. Allah tidak butuh. Allah hanya butuh ketakwaan kita. Artinya apakah kita berkurban itu lillahi ta'ala, itu maksudnya. Apakah kita berkurban itu semata-mata mencari ridho Allah? Apakah kita berkurban itu semata-mata menjalankan perintah Allah? Apakah kita berkurban itu semata-mata ikhlas hanya kepada Allah? Ya, bukan tujuan-tujuan yang lainnya. Ya, karena ada juga orang berkurban niatnya ria, misalnya berkurban ya untuk dipuji misalnya. Ada juga orang berkurban dia dia kurbankan itu bukan untuk kepada Allah, tapi kepada jin misalnya, kepada setan misalnya, atau kepada berhala misalnya, atau kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, ini namanya adalah kesyirikan namanya. Ya, jadi kita berkurban itu harus kita tujukan kepada Allah. Makanya kalau kita berkurban kita katakan, ya Allah, ini kurban ialah dariku dan untukmu ya Allah. Ya, dan untukmu ya Allah. Tapi sekali lagi jangan, ya, kita mengatakan darah dan daging itu Allah yang kembali kepada Allah. Tidak. Allah tidak butuh darah dan daging itu. Yang butuh daging itu ya manusia. Ya, karena daging kurban itu kan dibagi-bagikan kepada manusia kan. Iya. Tetapi yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kita. Benarkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Benarkah kita orang-orang yang ikhlas dalam berkurban itu? Benarkah kita betul-betul berkurban itu lillahi ta'ala? Ya, hanya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Jadi intinya adalah kita berkurban itu harus ikhlas. Ikhlas artinya kita harus, tidak boleh kita tujukan kurban itu kepada makhluknya, ya, kepada jin misalnya, atau kepada tempat-tempat yang kita keramatkan misalnya, atau kepada berhala-berhala. Tidak boleh kita mempersembahkan apa namanya penyembelihan hewan itu kepada berhala-berhala atau tempat-tempat yang kita anggap keramat dan seterusnya. Itu tidak diperbolehkan. Ya, atau kepada jin misalnya, ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, itu adalah bentuk kesyirikan. Atau kita juga tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah itu tujuannya dari riya, ingin disebut-sebut nama kita oleh orang. Oh, ini orang yang berkurban, wah ini kurbannya banyak, wah kurbannya ini masya Allah. Itu harus kita bersihkan niat-niat kita itu. Apa niat kita dalam berkurban? Niat kita bukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi kita berkurban semata-mata karena Allah, karena perintah Allah.
Ya, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ridha Allah dan untuk mencari pahala di sisi Allah, bukan tujuan-tujuan keduniaan. Dia bukan tujuan-tujuan mencari pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan daripada manusia. Ini yang harus kita pahami bersama. Baik. Ya, kemudian terdapat dalam surah Ali Imran ayat 29, Allah SWT berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Ya, ayat yang ketiga yang beliau cantumkan dalam kitabnya ini pada bab ikhlas adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran ayat ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada pada hati-hati kalian, autubuduh atau kalian menampakkannya, itu Allah pasti mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang kita sembunyikan di dalam hati-hati kita, belum kita ucapkan, masih ada terbetik dalam hati kita, itu Allah mengetahuinya. Apalagi kalau kita sudah mengucapkannya. Ya, mengucapkannya secara terang-terangan, itu Allah lebih tahu lagi. Artinya, Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang kita ucapkan, atau apa yang belum kita ucapkan, yang masih ada betikan-betikan dalam hati kita, itu Allah mau mengetahui. Sehingga di sini kita harus waspada. Jangan sampai kita beramal itu secara zahirnya lillahi ta'ala, tapi secara batinnya kita beribadah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Nah, ini namanya kita belum ikhlas. Jadi sekali lagi ya, jangan kita menyangka Allah itu tidak mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Ya, ya, jangan kita menyangka, jangan kita menduga bahwasanya Allah itu tidak mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita sebelum kita ucapkan. Ya, oleh karena itu kita harus waspada, harus berhati-hati, jangan sampai kita melakukan amal ibadah atau kita mengucapkan kata-kata ya dalam yang merupakan bagian dari rangkaian ibadah, ya, yang mana niat kita bukan lillahi ta'ala dalam beramal itu, dalam berucap itu bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, ya, tetapi kita lakukan itu karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, ini 3 ayat ya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini yang berkaitan tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada semua amalan dan perkataan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Baik, di sini saya lanjutkan ya syarahnya ya yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, apa kata beliau? Ya, qala al-muallifu babul ikhlas ila akhirih an-niyatu mahalluha al-qalb. Jadi Syekh Utsaimin beliau menjelaskan ya tentang bab yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi, itu bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat dan seterusnya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan niat itu tempatnya di hati. Ya, jadi niat itu tempatnya di hati, bukan tempatnya di lisan. Ya, pada semua amalan. Pada semua amalan, maka niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Tidak ada tempatnya niat itu di lisan, tidak ada. Ya. Kenapa? Karena niat itu adalah keinginan. Keinginan itu niat, keinginan untuk melakukan sesuatu itulah niat. Ya, dan keinginan itu ya bukan di lisan kan? Ya bukan, keinginan itu adalah di hati kita. Ya, hati kita yang berkeinginan, hati kita yang mau melakukan sesuatu, ya, itulah dinamakan niat. Ya, oleh karena itu kata beliau, ya, mengucapkan niat itu ketika kita ingin melaksanakan sholat, atau ingin melaksanakan puasa, atau ingin melakukan haji atau wudhu dan yang selainnya daripada amal-amal ibadah, maka itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama Islam, ya, yang tidak ada contohnya dalam agama Islam. Ya,
Jadi mengucapkan niat, melafazkan niat dengan ucapan itu adalah perkara yang diada-adakan, yang tidak ada contohnya. Kenapa? Karena Nabi ya ketika beliau melaksanakan sholat, berwudu, bersedekah, berpuasa, berhaji, beliau tidak pernah mengucapkan, melafazkan niatnya. Tidak pernah mengucapkan niat tersebut dalam lisan-lisan beliau. Ya, beliau langsung berwudu, tidak ada kata-kata apa namanya lafaz daripada lisan beliau untuk mengucapkan niat tersebut karena memang niat itu tempatnya di hati bukan di lisan. Ya, begitu ya. Jadi jelas ya. Ya, jadi sekali lagi niat itu tempatnya di hati. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya ini dan juga dalam eh, perkataan-perkataan ulama yang lainnya. Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi ketika ada dalam gerakan hati kita ingin melakukan sesuatu, itu sudah dikatakan nih niat. Ya, karena niat itu tempatnya di hati, bukan di tempatnya di ucapan. Kenapa? Karena Allah itu mau mengetahui apa isi hati kita. Ya, jadi Allah itu mau mengetahui apa isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Ya, jadi apa betikan-betikan hati kita, ucapan-ucapan dalam hati kita itu Allah Maha mengetahui meskipun kita belum ucapkan dengan lisan kita. Ya, sebagaimana yang tadi Al-Imam Nawawi sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 29. Ya, katakanlah ya Muhammad, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati-hati kalian atau menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Ya, jadi ketika kita sudah berniat dalam hati kita tanpa kita mengucapkan dengan lisan kita, itu Allah maha mengetahui bahwasanya kita itu ingin melakukan sesuatu. Jadi tidak perlu kita ucapkan niat tersebut, ya. Ikhwatul Islam azakullah. Kemudian wajib bagi seseorang untuk mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah pada semua ibadah-ibadah yang dia lakukan. Ya, maksudnya adalah kita niat beribadah itu semata-mata mencari ridho Allah dan mencari ya keselamatan di hari akhirat kelak atau mencari pahala di hari akhirat kelak. Itu sebenarnya tujuan kita beribadah dengan mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah itu artinya kita semata-mata mencari ridho Allah, semata-mata mencari kehidupan akhirat yang selamat di kehidupan akhirat atau pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa dalilnya? Kenapa kita wajib mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah pada semua ibadah-ibadah yang kita lakukan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisinya? Ya, sebagaimana tadi Imam Nawawi menyebutkan dalam soal bayi ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Ya, tidakkah tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan hanyalah menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Ya, jadi di sini manusia diperintahkan beribadah itu bukan cuma diperintahkan beribadah, tapi bagaimana mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan amalan ibadah hanya kepada Allah, ditujukan hanya kepada Allah. Karena ada juga orang beribadah, tetapi beribadahnya tidak ikhlas. Ya, beribadahnya masih ada kesyirikan di situ. Ya, masih melakukan penyembahan-penyembahan selain kepada Allah. Meskipun juga dia di satu sisi dia menyembah Allah, tetapi di sisi lain dia masih berbuat kesyirikan. Ini namanya penyembahan yang tidak ikhlas, yang tidak murni ditujukan kepada Allah. Jadi ibadah itu harus murni, tidak boleh kita ada di situ unsur-unsur kesyirikan di situ. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah yang harus kita pahami bersama. Kemudian seyogianya seseorang itu menghadirkan niatnya pada semua ibadah yang dilakukan. Ya, menghadirkan niatnya. Jadi di samping ada namanya keikhlasan, ya, keikhlasan itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Yang kedua, ya, sepantasnya kita menghadirkan niat pada semua amalan ibadah yang kita lakukan. Ya, contohnya seseorang yang berniat untuk berwudu, maka dia menghadirkan
dalam hatinya bahwasanya dia berwudu itu ya eh, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk manusia, ya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya dia berwudu itu semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi eh, dalam menghadirkan niat itu ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Pertama adalah berniat untuk melakukan satu ibadah, ya, misalnya ibadah wudhu atau sholat atau puasa atau zakat misalnya. Yang kedua, kita niatkan bahwasanya ibadah tersebut lillahi ta'ala, ya, kita tujukan hanya kepada Allah atau karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan ditujukan kepada siapa-siapa. Yang ketiga, bahwasanya kita melaksanakan ibadah tersebut semata-mata menjalankan perintah Allah, ya, karena wudhu, puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita menjalankan itu karena perintah Allah, kita niatkan, kenapa kita kita berniat bahwasanya kita melaksanakan itu semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika terpenuhi ketiga-tiganya ini, maka inilah yang paling sempurna. Ya, maka inilah menghadirkan niat yang paling sempurna, yaitu ketiga-tiganya ya. Yaitu apa? Pertama adalah berniat untuk melakukan satu ibadah. Misalnya kita berniat wudhu misalnya, ya berniat untuk sholat misalnya, itu kita hadirkan dalam hati kita mau melaksanakan sholat. Yang kedua, kita hadirkan niat kita bahwasanya sholat yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Kita tujukan kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan ada unsur ria dan yang semisalnya. Yang ketiga adalah kita melaksanakan sholat itu misalnya atau ibadah tersebut itu semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan kita. Ya, ini adalah menghadirkan niat yang paling sempurna, yang paling sempurna. Ini kita terapkan pada semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, baik. Jadi pada tiga ayat di atas tadi yang disebutkan oleh Syekh atau Al Imam An Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada tiga ayat ya di atas. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, wa dzakara al-mu'allif 'iddata ayatin ya kullaha tadullu ala anna niyyah mahalluha al-qalbu wa anna Allah Subhanahu wa taala 'alimun bi niyyatil 'abd. Nah, ini. Jadi Al-Imam Nawawi, kata Syekh Utsaimin, menyebutkan Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat di atas, semuanya menunjukkan bahwasanya niat itu tempatnya di hati, ya. Sekali lagi, niat itu tempatnya di hati, bukan tempatnya di lisan, ya. Wa anna Allah Subhanahu wa taala 'alimun bi niyatil 'abd, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui niatnya hambanya, niat semua hambanya. Jadi semua niat-niat hambanya, apa yang para hamba niatkan dalam dalam dirinya, dalam hatinya, Allah Maha mengetahui. Ya, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 29. Ya, itu. Rubbama ya'malu amalan yazharu amaman nas annahu amalun shalih wa huwa amalun fasid absadathu an-niyah. Ya, boleh jadi ada seorang yang beramal satu amalan, ya, yang di hadapan manusia nampaknya itu adalah amalan soleh, tetapi pada hakikatnya adalah amalan yang rusak. Itu disebabkan karena niatnya yang rusak. Nah, itu. Jadi terkadang ya kita melihat seseorang itu amalannya bagus, ya, benar, ya, di hadapan manusia, dalam pandangan manusia, tapi di hadapan Allah dia rusak. Ya, dalam pandangan Allah tuh amalannya tidak diterima. Kenapa? Karena niatnya yang rusak. Ya, karena dia beramal ibadah itu bukan karena Allah, gitu. Itu maksudnya. Kenapa? Karena manusia tidak mengetahui isi hati orang lain, ya. Ya, ketika ada seorang yang sholat, puasa, zakat dan seterusnya beribadah, ya kita tidak mengetahui apa isi hatinya orang, kan? Apakah dia ikhlas atau tidak ikhlas, kita tidak tahu. Karena ikhlas itu
dia tersembunyi ya, dia apa namanya, hanya Allah yang tahu karena dia tempatnya itu di hati bukan di lisan. Itu ikhlas. Jadi boleh jadi seorang itu melakukan satu amal ibadah nampaknya di hadapan manusia itu dia ikhlas, tapi pada hakikatnya di hadapan Allah atau dalam dalam pandangan Allah itu dia tidak ikhlas. Kenapa? Karena niatnya tadi yang salah. Ya dia beribadah itu bukan karena Allah. Ya, dia beramal soleh itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji manusia, misalnya riya misalnya. Ya, jadi ya ikhwat Islam azakumullah. Jadi sekali lagi niat ini ya hanya Allah yang mengetahui ya niat-niat eh, manusia. Jadi orang yang eh, seseorang yang melakukan satu amalan itu, maka orang lain tidak mengetahui dia ini ikhlas atau tidak. Dari ketahui karena tempatnya di hati. Jadi yang mengetahui Allah ya. Jadi Allah mengetahui apa yang Allah yang seseorang itu niatkan ya. Jadi kalau kita misalnya beribadah, eh, kita punya niat ingin dipuji oleh manusia, itu Allah mau mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Ya karena Allah Subhanahu wa taala mau mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas nanti ya pada hari kiamat nanti dengan balasan apa yang ada dalam hati kita. Ya, bukan apa yang nampak oleh perbuatan kita. Contoh misalnya, kita sholat atau ya sholat ya misalnya ya. Tapi sholat itu kita niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Kita bersedekah misalnya. Bersedekah itu niat kita bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Kita membaca Al-Quran, tujuan kita bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia misalnya. Atau ada unsur riya misalnya. Maka nanti pada hari kiamat, Allah SWT akan bongkar kita punya hati. Allah akan sikap kita punya hati. Rahasia-rahasia hati akan dibongkar oleh Allah. Apakah apakah benar seseorang itu melakukan amal ibadah itu semata-mata karena Allah, ditujukan kepada Allah, atau dia melaksanakan ibadah itu karena manusia, karena pujian manusia, atau karena tujuan-tujuan keduniaan misalnya. Itu yang akan dihisap oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa, wa taala. Ya, jadi kita harus berhati-hati ya dalam melakukan satu amal ibadah. Kita luruskan niat kita, jangan sampai ibadah kita tertolak ya karena niat kita rusak, bukan karena Allah ya, bukan karena kita tujukan kepada Allah, tapi kita tujukan kepada manusia, atau kita ingin mendapatkan pujian manusia, atau kita ingin mendapatkan keduniaan daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, dalilnya bahwasanya manusia akan dibalas nanti ya artinya Allah tidak akan membalas seseorang pada hari kiamat kecuali apa yang ada dalam hatinya ya, yaitu berdasarkan dalam surat Tharik ya, Allah SWT berfirman ya, yauma tublas sarair, ya pada hari di mana hati-hati akan disingkap, akan dibongkar oleh Allah. Jadi isi-isi hati kita akan diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat kelak ya. Jadi sekali lagi ya ikhwatul Islam azakumullah ya, maka kita harus betul-betul senantiasa mengkoreksi niat kita ya, senantiasa kita memeriksa niat kita apakah sudah benar kita melaksanakan ibadah itu semata-mata hanya mencari ridho Allah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pada hari akhirat sih disebutkan fil akhirati yakunu sawabu wal iqabu wal i'tibar bima fil qalb. Amma fid dunya fal ibratu bima zahara fayu'amal an-nasu bi zawahir ahwalihim walakin hadhihi zawahir in wafaqat ma fil bawatin saluha zahiruhu wa batin wa sariratuhu wa alaniyatuhu. Ya. Maka di hari akhirat kelak nanti balasan dan hukuman dari Allah itu tergantung pada hati-hati kita. Artinya Allah memberikan balasan, ganjaran, pahala itu tergantung dari hati kita. Begitu juga sebaliknya, Allah SWT memberikan hukuman, siksaan kepada kita itu juga tergantung pada hati-hati kita. Itu semua. Ya, jadi bukan tergantung pada amalan-amalan zahiriah kita yang nampak, tapi dari hati kita. Karena boleh jadi amalan kita bagus secara nampaknya di hadapan manusia, tapi secara batinnya, secara artinya dalam hati kita itu boleh jadi
amalan tersebut rusak menurut Allah Subhanahu wa taala karena niat-niat yang tidak benar. Adapun di dunia, maka yang menjadi ukuran adalah apa yang nampak. Ya, jadi kita menghukumi orang di dunia ini atas apa yang dia lakukan itu apa yang dia lakukan secara zahirnya. Karena hati ini kita tidak mengetahui apa isi hatinya orang kan, tidak mengetahui. Maka kita cuma menilai orang itu dari penampakan luarnya. Oh dia sholat, alhamdulillah. Oh dia sudah berzakat, alhamdulillah. Adapun niat-niat yang ada dalam hatinya dalam sholat, berzakat, puasa dan haji dan seterusnya, ya, itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa menghukumi, menilai dari sisi yang nampak saja daripada manusia di dunia ini. Ya, ikhwatul Islam, wazakumullah. Jadi jika sekiranya ya jadi jika sekiranya yang nampak itu sesuai dengan apa yang ada dalam batin-batin seseorang itu, jadi ada kesesuaian, dia melaksanakan ibadah dan begitu juga niatnya dalam melaksanakan ibadah itu semata-mata mencari ridha Allah, bukan karena ria misalnya, maka eh, maka amalan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, sebaliknya jika amalan zahirnya itu bertentangan dengan niatnya rusak, meskipun amalannya bagus tapi niatnya rusak, maka dia akan menjadi orang yang rugi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kenapa? Karena dia sudah capek-capek beramal, ya capek-capek berusaha beramal soleh, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ikhwatul Islam, azakumullah. Di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qala ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka bihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Ya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwasanya saya adalah orang yang saya adalah yang tidak membutuhkan kepada tandingan-tandingan. Ya, jadi Allah itu tidak membutuhkan tandingan. Ya, Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluk untuk artinya apa? Untuk yang menjadi tandingan-tandingan Allah, ya, untuk disembah dan seterusnya. Dan siapa yang melakukan satu amalan yang dia itu menserikatkan aku dalam amalan tersebut, kata Allah, menyekutukan aku dalam amalan tersebut, maka saya akan tinggalkan dia dan saya tinggalkan sekutunya tersebut. Artinya amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kita nanti pada hari akhirat, yaitu kita mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya setan terkadang mendatangi kita ketika kita ingin melakukan satu amal kebaikan, maka setan mengatakan sesungguhnya kamu itu melakukan itu karena ria. Ini juga was-was dari setan. Ya kan, terkadang kan kita melakukan satu kebaikan, tiba-tiba ada bisikan dalam hati kita, sesungguhnya kami itu melakukan itu karena ria, ya. Padahal kita baru mau berkeinginan melakukan satu amalan, sehingga karena ada bisikan syaitan tersebut, sehingga kita pun tidak mau melakukan satu kebaikan, tidak mau melakukan satu perbuatan amal soleh karena ada tadi bisikan syaitan itu. Maka jangan kita hiraukan bisikan itu bisikan syaitan, ya. Tetap kita beramal, ya, namun kita tentu terus membersihkan kita punya niat bahwasanya kita beribadah itu bukan ria, ya, bukan mencari pujian manusia, bukan tujuan untuk mencari keduniaan, tetapi kita beribadah itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita ikuti daripada bisikan-bisikan syaitan. Karena kalau kita ikuti bisikan syaitan tersebut, kita akhirnya apa? Akhirnya kita pun tidak mau beramal, tidak bisa beramal. Karena sedikit-sedikit kita mau beramal, setan membisiki, jangan kamu kerjakan, kamu itu nanti ria, jangan kamu kerjakan, nanti kamu itu ria. Akhirnya kita tidak
bisa melaksanakan. Tinggalkan itu dan kita lakukan apa yang kita inginkan selama itu kebaikan, dan tetap kita introspeksi diri kita agar tidak apa namanya, tidak terjerumus ke dalam perbuatan riya. Ya begitu. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan para peserta sekalian. Mohon maaf barangkali terlalu panjang ya. Kita belum masuk dalam hadisnya. Ya, adapun hadis pertama tentang masalah niat ini, bab tentang niat ini, insya Allah kita akan sampaikan di pekan depan. Kita baru membahas tentang ayatnya yang beliau sampaikan, yaitu 3 ayat yang Imam Nawawi sebutkan dalam kitabnya ini, ayat-ayat yang berkaitan tentang niat dan menghadirkan atau ikhlas dan menghadirkan niat. Ya, sekarang ada sekitar 15 menit ke depan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Ustaz, Ya, silakan Ustaz. apa Ustaz? Tadi saya tidak salah dengar bahwa ibadah di sini terbagi atas dua di Ustaz tadi, ibadah dalam bentuk doa dengan ibadah dalam bentuk permintaan atau permohonan Ustaz. Iya. Uh, Afwan Ustaz, kami pernah baca buku dari menurut dari Islam Ibnu Taimiyah itu bahwa uh, ibadah itu terbagi atas 3, yaitu ibadah qauliyah, amaliyah, dan qauliyah Ustaz. Jadi yang mana yang lebih Ustaz? Yang mana yang sebenarnya Ustaz? Terbagi atas 2 atau 3 Ustaz? Iya, semuanya ya barakallahu fikum ya. Itu tidak ada bertentangan ya. Eh, Tidak ada pertentangan tentang masalah pembagian itu. Ya. Jadi yang saya maksudkan tadi itu bahwasanya doa itu ada dua. Doa itu ada dua ya. Yang sebagaimana saya jelaskan dalam bab akidah, itu juga disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Utsaimin ya. Doa itu ada dua, ada doa ibadah, ada doa permohonan. Begitu ya. Ada doa ibadah, ada doa permohonan. Itu sudah saya jelaskan pada pembahasan akidah kemarin. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah membagi ibadah menjadi 3. Ya, ada ibadah qauliyah, ada ibadah fi'liyah, ada ibadah qalbiyah. Ya, ya itu. Ini pembagian ibadah. Yang tadi itu adalah pembagian doa, ada doa ibadah, ada doa permohonan. Begitu Ustaz. Ya, bisa dipahami Ustaz? Ya, Ya, syukran Ustaz. Wan, ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan mau bertanya. Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, insya Allah tentang hadis-hadisnya ya yang berkaitan dengan ikhlas dan menghadirkan niat ini, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pembahasannya di pekan depan insya Allah. Barakallahu fikum jami'an wa nashkurukum ala hudurikum. Ya, kita ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta semua yang sudah menyempatkan hadir dalam kajian hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus kita mengkaji hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi kita ikhlaskan niat kita ya dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalam mempelajari agama ini. Bahwasanya kita duduk ini kurang lebih 45 menit ke depan atau kurang lebih 1 jam ini eh, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, mencari rahmatnya, mencari ampunan Allah, ya, agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan tujuan kita di sini adalah untuk riya, ya, untuk pamer, untuk disanjung-sanjung, tidak, ya, untuk mencari keduniaan, tidak. Tetapi sekali lagi kita mendengarkan atau sama-sama mengkaji hadis Nabi. Ya, kita para ulama semata-mata kita mencari ridha Allah. Yakin dan yakinlah selama kita ikhlas, maka
kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui bersama begitu besarnya tentang keutamaan orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu besarnya keutamaan orang yang keluar ya untuk mempelajari agama Allah, yang disebutkan dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu agama, untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya kelak pada hari kiamat untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berniat dalam hati kita bahwasanya kita eh, mempelajari ini, kita duduk ya kurang lebih 1 jam ini, ya kita niatkan bahwasanya kita ingin betul-betul mencari mempelajari agama Allah ini semata-mata mencari ridha Allah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan langkah-langkah kita kelak untuk memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak lagi ya keutamaan-keutamaan orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di dunia ini lebih-lebih di hari akhirat kelak. Oleh karena itu sekali lagi ikhlaskan niat kita, kita belajar atau kita menyampaikan misalnya hadis-hadis Nabi, perkara-perkara agama, ya kita mengkaji dan seterusnya semata-mata bukan karena tujuan-tujuan keduniaan, bukan mencari keduniaan, ya bukan mencari ketenaran, bukan mencari daripada pujian-pujian manusia, bukan untuk dibilang dan seterusnya, tetapi kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk semata-mata untuk mencari pahala menjadi investasi kita. Jadi kita yang menjadikan bekal ya. Jadi menuntut ilmu itu kita jadikan bekal nanti eh, ketika kita meninggal dunia, ketika kita nanti di hari akhirat kelak. Ya, itulah amal-amal ibadah kita yang akan menjadi bekal kita. Karena harta-harta kita akan kita tinggalkan, ya eh, apa semuanya kita akan tinggalkan, semuanya yang kita bawa hanyalah amal-amal ibadah termasuk dalam menuntut ilmu itu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita istiqomah dalam menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Jadi mempelajari ilmu agama ini bukan setahun 2 tahun ya, tapi terus menerus sampai kita meninggal dunia. Ya, sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hambal, salah seorang ulama mazhab yang keempat itu mengatakan, menuntut ilmu itu sejak kita kecil sampai kita meninggal dunia. Ya, kapan kita berhenti menuntut ilmu? Kapan kita berhenti belajar agama kalau sudah meninggal dunia? Selama kita masih hidup, kita harus belajar. Ya, tidak ada kata-kata saya sudah capek belajar atau kata-kata saya sudah pintar, tidak perlu lagi belajar, sudah banyak ilmuku. Ya, barang siapa yang mengatakan dia sudah pintar, maka sesungguhnya dia adalah bodoh. Karena apa? Karena ilmu Allah itu luas. Ilmu Allah itu luas sekali. Ya, kalau kita mengkaji Al-Quran itu luas sekali. Apalagi juga hadis-hadis Rasulullah SAW begitu banyak sekali yang kita belum ketahui. Ya, oleh karena itu jangan kita merasa diri kita sudah pintar, ya sehingga kita tidak mau lagi belajar. Ya, jangan jangan sampai kita ada apa namanya sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Oleh karena itu jadilah kita orang-orang yang rendah hati, tawaduk kepada Allah, ya tawaduk kepada manusia, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mulia. Demikianlah sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para ikhwah yang sudah atau akhwat yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar bagi kita semuanya. Semoga kita dimudahkan langkah kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Dan kami juga tak lupa mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan juga pahala yang besar bagi mereka. Demikianlah kami undur diri. Yang benar datangnya dari Allah saja. Yang khilaf, yang salah, yang kekurangan itu merupakan daripada kebodohan saya atau kekurangan ilmu saya atau godaan setan yang terkutuk. Saya mohon ampun kepada Allah. Dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Insya Allah ini ada rekamannya. Insya Allah saya akan kirimkan rekamannya ini. Silakan diputar-putar lagi jika dianggap diperlukan, didengar-dengar lagi.
dan juga bisa di-share kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya agar juga bisa diambil faidah daripada kajian kita pada pagi hari ini. Kami undur diri. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsira. Insyaallah kita bertemu lagi dalam kajian hadis pekan depan insyaallah. Dan sebelumnya kami ingatkan juga sebentar ini ada lagi kajian Tazkiyatun Nufus jam 10. Ya. Ada lagi kajian Tazkiyatun Nufus jam 10. Kami sampaikan kepada para peserta kajian hadis yang hadir pada hari ini yang punya kesempatan. Silahkan, kami tidak memaksakan ya. Yang punya kesempatan saja, yang ada waktunya, yang tidak ada kegiatan mendadaknya jam 10 sebentar sampai jam 11 silakan hadir pada Tazkiyatun Nufus, kajian rutin kita setiap pekan. Demikianlah ya apa yang bisa kami sampaikan. Kami undur diri. Barakallahu fikum jami'an. Kami tutup dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.